Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah teori bilangan akan memaparkan materi mengenai teorema-teorema bilangan prima. Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Alfredo Purba dengan NIM 2113011043 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Yang kedua, ada Puturia Puspitasari dengan NIM 2113011051 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, Nikadek Listiana dengan NIM 2113011027 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, kami akan membahas beberapa teorema yang berkaitan dengan bilangan prima. Adapun teorema yang pertama berbunyi, setiap bilangan bulat n dengan n lebih dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Untuk pembuktiannya, jika n adalah bilangan prima, maka sudah pasti n habis dibagi oleh n. Jika n adalah bilangan komposit, maka n mempunyai faktor selain 1 dan n, yang dimana kita misalkan sebagai D1. N habis dibagi oleh D1, maka ada N1, sehingga N sama dengan D1 kali N1. Karena D1 tidak sama dengan N, maka N1 lebih dari 1 dan kurang dari N. Jika N1 bilangan prima, maka jelas N habis dibagi oleh N1. Jika N1 bilangan komposit, maka N1 mempunyai faktor selain 1 dan N1. Faktor tersebut kita misalkan sebagai D2. N1 habis dibagi oleh D2, maka ada N2, sehingga N1 sama dengan D2 kali N2. Karena D2 tidak sama dengan 1 dan D2 tidak sama dengan N1, maka N2 lebih dari 1 dan kurang dari N1. Jika N2 bilangan prima, maka jelas N1 itu habis dibagi oleh N2. Karena N1 habis dibagi oleh N2 dan N habis dibagi oleh N1, maka sudah pasti N habis dibagi oleh N2. Jika N2 bilangan komposit, maka N2 mempunyai faktor selain 1 dan N2. Kita misalkan sebagai D3. N2 habis dibagi oleh D3, maka ada N3, sehingga N2 sama dengan D3 kali N3. Karena D3 tidak sama dengan 1 dan D3 tidak sama dengan N2, maka N3 lebih dari 1 dan kurang dari N2. Demikian seterusnya, sehingga ada barisan N, N1, N2, N3, dan seterusnya dengan N lebih dari N1, N1 lebih dari N2, N2 lebih dari N3, seterusnya untuk setiap N1 lebih dari 1. Misalkan NK adalah bilangan prima, maka N habis dibagi oleh NK. Karena NK-1 habis dibagi oleh NK, kemudian NK-2 habis dibagi oleh NK-1, begitu seterusnya hingga N habis dibagi oleh N1, maka teorema terbukti. Contoh dari teorema 3.1 ini, yaitu kita ambil bilangan bulat 42, sehingga 42 ini dapat dibagi oleh suatu bilangan prima, di mana 42 ini habis dibagi oleh 2, 42 juga habis dibagi oleh 3, dan 42 habis dibagi oleh 7. Teorema yang kedua berbunyi, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Pembuktiannya, dari teorema 3.1 dapat kita ketahui bahwa ada bilangan prima P1 sehingga N itu habis dibagi oleh P1. Maka ada N1 sehingga N sama dengan P1 kali N1 dengan N1 itu lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari N. Jika N1 sama dengan 1, berarti N itu adalah bilangan prima. Jika N1 lebih dari 1, dengan teorema 3.1 dapat kita ketahui ada bilangan prima P2, sehingga N1 itu habis dibagi oleh P2. Maka ada N2, sehingga N1 itu akan sama dengan P2 kali N2.
dengan N2 lebih dari sama dengan 1 dan N2 kurang dari N1. Jika N2 sama dengan 1, berarti N1 itu adalah bilangan prima. Jika N2 lebih dari 1, dengan teorema 3.1 dapat diketahui ada bilangan prima P3, sehingga N2 itu habis dibagi oleh P3. Maka ada N3 sehingga N2 itu akan sama dengan P3 kali N3, dengan N3 itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari N2. Jika N3 sama dengan 1, maka N2 akan sama dengan P3, sehingga N akan sama dengan P1 kali P2 kali P3. Tetapi jika N3 itu lebih dari 1, proses yang telah saya paparkan tadi akan berlanjut hingga memperoleh Ni sama dengan 1. Penguraian atas faktor-faktor prima tersebut pasti akan berakhir karena N lebih dari 1, N lebih dari N2, kemudian N2 lebih dari N3, dan begitu juga seterusnya untuk setiap Ni lebih dari sama dengan 1. Misalkan untuk suatu NK sama dengan 1, maka N akan sama dengan P1 kali P2 kali P3 hingga PK adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan N, sehingga teorema terbukti. Nah, untuk contoh dari teorema 3.2, yaitu kita ambil bilangan bulat 100. Karena 100 bukan merupakan bilangan prima, maka 100 dapat kita nyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima, di mana 100 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5, atau bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Teorema 3.3. Jika N suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor K dengan K lebih besar dari 1 dan lebih kecil atau sama dengan akar dari bilangan komposit itu sendiri. Jadi pembuktiannya di sini kita akan menentukan bahwa interval dari faktor dari suatu bilangan komposit itu pasti lebih kecil atau sama dengan akar dari bilangan komposit itu sendiri dan lebih besar dari 1. Contohnya dapat kita lihat pada bilangan 133. Untuk menentukan bilangan prima yang berada pada 133 dan merupakan faktornya, kita dapat menggunakan rumus dari interval. Intervalnya yaitu antara lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari akar bilangan komposit itu sendiri. Kita cari akar dari 133, ternyata mendekati antara 11 sampai 12, sehingga faktor pembagi dari 133 itu berada pada bilangan prima yang kurang dari interval 11 sampai 12. Di antaranya ada bilangan prima 11, 7, 5, 3, dan 2. Sehingga kita dapatkan bahwa faktor yang dapat membagi dari 133 itu adalah 7. Teorema 3.4. Bila P dapat membagi AB dengan P bilangan prima, maka P dapat membagi A atau P dapat membagi B. Teorema ini memiliki arti bahwa A dikali B dapat dibagi oleh P. Pasti P dapat membagi A atau P dapat membagi B. Buktinya, jika P tidak dapat membagi A, artinya FPB dari P dan A itu sama dengan 1. Dan P berarti dapat membagi AB. Maka pastilah berlaku P dapat membagi B. Begitu juga sebaliknya, jika P tidak dapat membagi B, maka pastilah berlaku P dapat membagi A. Contohnya, kita misalkan P sama dengan 3, A-nya sama dengan 7, dan B-nya sama dengan 6. Jadi, 3 dapat membagi A dikali B. Di sini A kali B-nya sama dengan 7 dikali 6 sama dengan 42. Dimana karena 3 tidak dapat membagi 7, maka pastilah 3 dapat membagi B-nya. B-nya di sini adalah angka 6. Teorema kelima, teorema 3.5. Faktorisasi dari suatu bilangan bulat dengan N lebih besar dari 1 ke bilangan-bilangan prima adalah tunggal. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor prima yang membentuk suatu bilangan tersebut hanyalah 1. Misalnya angka 357 hanya dimiliki oleh bilangan komposit 3 dikali 5 kali 7. Tidak bisa dimiliki oleh bilangan lain selain 3 kali 5 kali 7. Pembuktiannya dapat dilihat pada slide berikut. Contoh lainnya adalah kita ambil bilangan bulat 68. Hal ini berarti 68 sebagai bilangan kompositnya. Jika kita cari faktor dari 68, yaitu angka 2 dan 17.
Jika difaktorisasi, maka 68 sama dengan 2 kali 2 kali 17. Hal ini berarti faktorisasi dari 68 tidak akan menghasilkan suatu bilangan lain. Jika 2 kali 2 kali 17, itu berarti tidak akan menghasilkan bilangan di atas 68 maupun di bawah dari angka 68. Apakah itu 69 atau bilangan lainnya? Yang pasti, faktorisasi dari ini akan menghasilkan bilangan komposit kita tadi, yaitu 68. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya, teorema 3.6, yaitu banyaknya bilangan prima adalah tak berhingga. Untuk pembuktiannya, misalkan banyaknya bilangan prima yaitu sebanyak R dengan bilangan-bilangan prima tersebut, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya hingga PR. Dengan bentuk bilangan N sama dengan P1, P2, P3, dan seterusnya hingga PR. Bentuk N dengan N sama dengan N ditambah 1 sama dengan P1, P2, P3, dan seterusnya hingga PR ditambah 1. Maka N ini tidak terbagi oleh PI dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga R. Sebab jika PI membagi N, karena PI membagi P1, P2, P3, dan seterusnya hingga PR, maka PI ini membagi 1. Dan karena ini PI tidak mungkin membagi N, jadi PI tidak membagi N. Untuk selanjutnya, menurut teorema 3.3, yaitu setiap bilangan komposit dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor prima. Jadi ada bilangan P yang tidak sama dengan PI, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga R yang membagi N. Bilangan N bukan bilangan komposit, maka N adalah bilangan prima yang tidak sama dengan PI. Jika proses ini dilanjutkan, maka akan selalu mendapatkan bilangan prima lain. Hal ini berarti banyaknya bilangan prima yaitu tak berhingga. Selanjutnya, teorema 3.7, yaitu dalam suatu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima ke N, maka Pn kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat M-1. Untuk pembuktiannya, kita gunakan induksi matematika. Untuk N sama dengan 1, diperoleh P1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 0, yaitu P1 sama dengan 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 0, itu terbukti benar. Lalu diasumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu PK kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K-1. Lalu harus dibuktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1, yaitu P K ditambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K. Perhatikan juga bahwa PK ditambah 1 kurang dari sama dengan P1, P2, P3, dan seterusnya hingga PK ditambah 1. Untuk PK ditambah 1 kurang dari sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga 2 pangkat 2 pangkat K-1 ditambah 1. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga 2 pangkat K-1 ditambah 1. Perhatikan juga bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga 2 pangkat K-1 adalah deret geometri dengan rasio 2 dan banyak sukunya yaitu K. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga 2 pangkat K-1 sama dengan 2 pangkat K dikurang 1. Sehingga diperolehlah PK ditambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K-1 ditambah 1. Karena 2 pangkat 2 pangkat K dikurang 1 lebih besar dari 1 untuk setiap bilangan asli K, maka ketidaksamaan tersebut menjadi PK ditambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K-1 ditambah 2 pangkat 2 pangkat K-1. PK ditambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K. Nah, karena teorema ini benar untuk N sama dengan 1, benar juga untuk N sama dengan K, dan benar untuk N sama dengan K ditambah 1, maka teorema ini benar untuk setiap bilangan asli N. Sebagai contoh teorema 3.7, yaitu untuk N sama dengan 5, maka akan diperoleh P1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 4, yaitu P1 sama dengan 11 kurang dari sama dengan 2 pangkat 16. Ini benar bahwa 11 kurang dari sama dengan 65.536. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni.